boleh. Gitu ya. Nah, kita kelakar tentang rempah. Iya. Jadi dulu ada pasar rempah di Malaka, terus bergeser ke Aceh, sehingga ruang antara pasar rempah yang komoditas unggulannya adalah kala bergeser ke Aceh, pasarnya adalah komoditasnya adalah komoditas lada. Wilayah penghasil rempah di Nusantara dapat dibagi dalam dua daerah produksi. Daerah pertama adalah di bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda, yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat, yang terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Portugis kemudian menaklukkan Malaka dan memonopoli perdagangan di sana. Para pedagang tidak lagi bisa berdagang bebas. Mereka pun akhirnya pindah ke pelabuhan dagang lain. Salah satunya adalah Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Di pesisir Jawa, Banten menjadi pusat perdagangan lada dan berkembang menjadi kota pelabuhan besar. Perjalanan rempah-rempah Nusantara membawa kisah kejayaan maritim. Nah, ada pada masanya Banten, Lampung, Bangka Belitung ini penghasil rempah. Itu era yang sudah lama berlalu. Tahun 90-an, ketika krisis ekonomi, nah banyak daerah selatan Pulau Belitung dan Selat Tasik mungkin booming. Ketika krisis mata uang, lada yang booming itu justru memberikan semangat bagi petani untuk menanam lada karena harganya yang lebih luar biasa. Iya. Nah, itu era 98 kalau salah puncak. 98 Iya, puncak. waktu Krismon. Krismon. Iya. Nah, sekarang bagaimana di kondisi 2010 atau 2020 perladaan kita ini? Saya sekarang berada di kebun saya sendiri, akan mengibas-ngibas ke tanaman lada. Memang apa yang sekarang jadi masalah yang sering dibahas di Dinas Pertanian ya, bidang perkebunan ini, masalah lada ini, maksudnya petani lada itu mulai mulai beralih dari nanam lada ke perkebunan lain. Otomatis produksi lada makin ke depan makin berkurang. Jadi dan itu nanti berdampak kepada yang disebut di awal tadi, identitas Bangka Belitung sebagai penghasil lada putih itu nanti akan hilang. Karena sebelumnya itulah punya nama kan di pasar internasional yang untuk white paper kan, karena memang kita produksi lada di Bangka Belitung ini jauh, jadi nggak boleh pudar gitu untuk white paper. Sekarang memang aku sendiri ngajak kawan-kawan yang di Bogor kan memang terkenal kan, aku sebagai pelaku memang terkenal dari dulu sebagai penghasil lada putih. Bahkan di tahun 98 itu orang tuh jaya gitu dengan harga saham yang mahal, kebetulan panennya banyak. Waktu panen itu dikirim kemana dulu? Ke pengumpul atau langsung ke pasarnya? Itu ke pengepul Tanjung Pandan. Ada juga yang dari pengepul dari Bangka datang langsung gitu untuk membeli kan. Jadi petani ini pasar itu tidak masalah sebenarnya? Tidak masalah. Pada tahun 98 waktu itu menggulingkan rezim Orde Baru kan, era itu kan. Karena aku ingat juga waktu itu memang dijual saja waktu itu luar biasa gitu. hasil. Nah,
baru-baru ini ada program dari pemerintah pusat untuk memberdayakan petani dengan produk-produk turunan. Jadi petani tidak hanya menjual lada dalam karungan, dalam bulir gitu, dalam bulir, tetapi juga ada produk-produk yang melibatkan ekonomi kreatif. Iya, benar. Nah, apakah pasar ini, pasar ekonomi kreatif itu bisa mendongkrak minat petani? Kayaknya sih kurang berpengaruh kalau inilah misal dipedomankan di inilah di Selat Nasik lah gitu sebagai sentra pengembang lada di Kabupaten Belitung. Sekarang kan di Selat Nasik kan, itu nggak terlalu berpengaruh karena memang petani itu kebanyakan memang jual dalam bentuk bulir gitu kan. Nitranya beberapa poktan. Lada putih kering gitu. Jadi mau nak dibuat bubuk ke gitu, nak dibuat misal turunan apa istilah diekstrak ke minyak tuh gitu kan. Tak berpengaruh sebenarnya. Yang berpengaruh itu ke harga lada putih bulir itu. Karena memang permintaan pasarnya ke bubuk tuh memang sampai sekarang belum ada apa istilah MOU-nya gitu. Jadi itu baru sebenarnya gagasan aja ya? Iya, sampai sekarang. Karena aku sendiri sebagai pelaku tani juga pengepul gitu. Sekarang pengepul, jadi perpanjangan tangan dari PT yang ada di Bandung. Untuk komoditas lada bubuk? Lada putih. Lada putih? Lada putih bulir. Lada putih bulir? Ya. Tapi untuk lada putih bubuk memang belum terbuka pasar? Memang tidak ada, mungkin hilirisasi ya perusahaan itu mungkin kan. Dari perusahaan yang menunjuk Bang Sepo ini sebagai pengepul? Iya, mungkin. Iya. Mereka untuk marginal biar lebih gede gitu kan. Jadi sebenarnya ada mata rantai yang belum dijalankan, terutama di hilirisasi. Iya, benar. Nah sekarang kalau tadi Bang Sepo nyebut bahwa di sini ada persoalan peralihan komoditas yang lebih menjanjikan menurut petani. Apa komoditasnya? Kalau untuk di Swagwal saya khususnya memang untuk perkebunan tuh tidak ada Pak, cuma beralih ke pekerjaan lain, melaut, nelayan. Tapi kalau beda dengan di daratan Belitung kan mereka ke perkebunan tetap, tapi misalnya ke kelapa sawit gitu atau ke yang lain gitu. Tapi kalau dijual tuh perkebunan tuh cuman ya komoditi yang yang konsisten lah, cuman lada karet. Berkurangnya petani lada tuh memang disebabkan bukannya beralih ke perkebunan lain, tapi mereka beralih pekerjaan ke nelayan. Jadi ini ada pengalihan dari green economy ke blue economy. Kira-kira sekarang itu semacam itu. Benar blue economy ya. Iya, jadi artinya memang posisi Swagwal ini adalah posisi yang dekat dengan laut. Iya. Juga punya potensi di darat. Benar. Pada masa paceklik di laut itu nelayan berkebun. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau diandaikan sebagai tumpang sari, itu gimana gitu? Apakah mempengaruhi? Sebenarnya yang lebih dominan faktor penghambat ini karena persoalan pasar, persoalan petaninya yang tidak berminat, mungkin karena sebab lain, atau persoalan memang karakteristik dari desa Swagwal yang berada di laut dan juga ada di sebagian mengolah daratan gitu. Jadi penyebabnya beralihnya petani lada ini, petani saham ini ke nelayan itu memang disebabkan ada beberapa faktor ya. Pertama itu memang faktor itu disebabkan faktor harga.
harga anjlok kan kemarin sampai di harga 30.000 kan. Dari harga yang diharapkan petani itu? Iya, itu satu faktor. Keduanya dari harga berapa? Harga pernah sampai 180-an pernah turun sampai 60-an sampai 30-an gitu kan. Jadi itu penyebab pertama. Keduanya penyebabnya itu ketika ada kebijakan pemerintah untuk membatasi pupuk subsidi untuk beberapa komoditas perkebunan seperti karet, lada dengan kelapa sawit kan. Itu kan tidak ada pupuk subsidi, itu tidak ada untuk perkebunan itu kan, sehingga petani itu ya mau tidak mau harus membeli pupuk non subsidi yang harganya sampai 800-an per 50 kilo kan. Biaya produksi jadi mahal. Jadi mahal, tidak sebanding dengan harga. Itulah juga salah satunya. Mungkin itulah yang faktor yang penyebab mereka tuh beralih ke melaut karena harga hasil laut itu lebih mahal kan. Ada juga kebijakan lain untuk membuat mata rantai ini pendek. Artinya petani ini langsung berapapun jumlahnya ditampung dari katakanlah bapak angkat atau perusahaan mitra yang berkelas perusahaan. Ada ya? Hasil ini ya, hasil lada. Hasil lada. Ada sih yang aku bilang di awal tadi kan, sekarang kan memang dijual kan memang perpanjang tangan dari perusahaan untuk off taker nih kan. Aku kan sebagai dipercaya di sana memang ya sebanyak-banyak ditampung dengan harga yang kompetitif dengan pengepul Tanjung Pandan, dengan mereka memberikan harga yang lebih tinggi ketika kualitasnya lebih bagus kan. Jadi semakin bagus semakin tinggi di harga. Beda dengan pengepul Tanjung Pandan yang bagus buruk pun segitulah harganya. Tapi harganya di kisaran angka 30.000. Sekarang malahan 80, sekarang harga dasarnya 82.000 per hari ini. Jadi bisa harganya 85.000 kalau tergantung kualitas, misalnya ditentukan dari warna, berat jenis, kadar air. Itu tiga faktor itu nanti bisa ditambah sampai Rp1.000 maksimal. Intinya biaya produksi ini terlalu tinggi, terlalu berat, tidak sesuai dengan apa penghasilan yang didapat dari harga jual sekarang ini gitu. Sebenarnya sih bukannya mungkin ya beberapa petani memang ya beranggapan memang gitu kan, itu harga terlalu rendah tidak sesuai dengan biaya pemeliharaan kan. Tapi sebenarnya permasalahannya bukan di situ. Kalau aku sebagai pelaku gitu kan, kebanyakan petani tidak bisa memanage perkebunan mereka. Jadi mereka tuh lada ini sebagai hasil tahunan, sedangkan biasanya dari dulunya yang harian itu mengandalkan penghasilan dari nyadap karet. Sekarang harga karet dengan saham tuh besertaan anjlok kan. Jadi untuk hasil harian sawit ada, sawit tak ada. Sawit ada. Jadi dua komoditas itu juga sebenarnya merugikan ya. Iya, jadi ya mau tak mau untuk hasil hariannya mereka melaut gitu. Nah, gitulah jadi cerita. Ada nggak strategi untuk membangkitkan semangat petani? Sekarang tuh memang kami ada tergabung di grup komunitas lada kan. Jadi grafik statis sekarang lada tuh sekarang dari 23 sampai 2026 tuh grafiknya naik harganya. Depresi naik kan sampai 2026. Jadi itulah aku tekankan kepada petani konsisten, maksud istiqomah untuk menanam saham. Maksudnya hukum pasar tuh memang nanti permintaan pasar tinggi, barang tidak ada kan memang otomatis naik kan. Karena sekarang memang di luar sana saham tuh mulai ditinggalkan orang kan. Itulah makanya aku nanamlah sekarang, jangan sampai nanti saham lah naik pun nak nanam kan. Jadi nanamlah sebelum dia naik. Jadi pas naik kita lah panen, bukannya baru nanam. Artinya kontinuitas produksi tercapai, tapi komitmen untuk membangun Sogua sebagai penghasil lada itu terus terjaga gitu. Iya benar, komitmen gitu. Maksud jangan latah nanti mentang-mentang di sana sawit menjanjikan nanam sawit juga,
Maksudnya kita setiap daerah punya komoditi andalan kan masing-masing kan. Masuk di Gual kan terkenal sahangnya, jadi dari mulai ngembang rumah, anak kuliah kan dulu dari sahang gitu. Jangan dilupakan sejarah itu kan. Maksudnya komitmen konsisten gitu kan dengan lada. Jadi supaya Gual itu terkenal sebagai penghasil lada kan. Tuh. Perenggu itu kira-kira ulasan singkat kita tentang ekonomi kerakyatan yang menciptakan sebenarnya ketahanan pangan bagi masyarakat Gual, karena ini berhubungan dengan keluarga yang dihidupi. Iya benar. Dan untuk skala ekonomi mungkin sehingga yang berdampak luas ini sebenarnya belum tercapai, tetapi usaha ini terus dilakukan, komitmen terus ya. Iya, ini saya catatannya ini bukan khusus di Gual saja, tapi setidaknya di Kolom Danau untuk Kecamatan Selanasi 3 desa itu maksudnya ya nanti kita komitmen lah untuk mendukung pemerintah untuk menjadikan Selanasi sebagai sentral lada. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.